القادر جيلان شيخ أحمد بن عيسى السيفي قنبقة مسلم عبد الله بن علي والحداد وصل حبيب بن محمد بن حسن الحبشي وصل سيما المحضم بن مسلم بن وصولهم وفروعهم وخصوصا سيد محمد النووي الجابي وخصوصا شعيب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وأصولهم وفروعهم وخصوصا عبد الله بن وخصوصا محمد عبد الله بن عبد اللطيف الجرداني الدميات الشافعي وأصولهم وفروعهم وخصوصا عبد الله بن عبد القادر السقاف وخصوصا حبيب أبي أحمد بن سقاف وخصوصا حبيب مهدي بن أبو بكر السقاف وخصوصا حبيب علي بن محمد باعيقل وخصوصا حبيب مهدي بن محمد باعيقل وأصولهم وفروعهم وخصوصا حضر مطالب ونر من مهدي أن الله درجاته في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلى هذه النية الصالحة وبالنية الشفاء على كل داء وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'a salami ala nabiyyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dhalali wa afdhalis sahabi wa khairi ali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli barakatim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta hidayahnya pula. Pada kesempatan kali ini walaupun dengan keadaan hujan, Allah masih dapat meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke dalam masjid melaksanakan daripada aktivitas rutinitas kita menuntut daripada ilmu agama. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini menuai keberkahan dari Allah, berkah dunia, berkah akhirat, dan mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini tidaklah pulang dan hadir doa kita diijabah oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam pun tak lupa kita haturkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita, pemimpin daripada umat segalanya, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama. Salawat serta salam itu pun tak lupa kita berikan dan kita haturkan juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya membahas lebih lanjut, ini beberapa tinggal ada tiga bab atau tiga keterangan yang menerangkan tentang ma tajlibul rizq, yang bisa mencabut daripada rezeki manusia di atas dunia. Sebelum itu saya ingin membicarakan satu hal yang mungkin ini berupa klarifikasi sebenarnya. Penegasan tadi salah satu ustadz kita mengatakan, imam kita tadi mengatakan nanti kajian akan diisi oleh
Haji Ahmad Jailani. Al-Fakir ini belum haji. Jadi tadi alhamdulillah di belakang ulun amin aja. Amin, mudahan aja bisa berangkat. Tapi ulun sebelumnya ingin memberikan arahan atau memberikan penjelasan dulu. Takut kena di luar pian bepandir haji. Ketemu ulun Haji Jailani misalnya kan terluput padahal belum haji. Mungkin kalau amalan pahala mungkin banyak sudah kita ini yang haji. Sebagaimana kita tidak zalim dengan orang, malam hari kita sudah memaafkan manusia, seluruh yang dilakukan oleh manusia itu pahalanya seperti haji mabrurah, haji yang mabrur. Pahalanya mungkin dapat, tapi kalau untuk datang langsung ke Baitullah, hadir langsung di depan Ka'bah melakukan daripada peribadatan haji, Al-Fakir belum pernah. Jadi jangan manggil haji, tapi kalau itu kan kada tahu. Maka ini kan klarifikasinya, ulun memperjelas saja, takut kena berkesinambungan. Termasuk ulun sudah klarifikasi ini di Masjid Islamic Center. Islamic Center tuh pakai nama ulun haji juga di awalnya, diolah poster lagi Haji Ahmad Jailani. Jadi salah satu takmir di situ ya sambutan begitu. Mari kita dengarkan kajian dari Al Ustadz Haji Ahmad Jailani, Mas. Tetapi ya itu tadi amin, mudahan kau kayak itu. Pian juga yang mengaminkan bisa berangkat juga. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Kada ada yang kada mungkin ya. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang intinya usaha dan doa jangan sampai ditinggal. Kemudian yang kedua, klarifikasi ulun atau klarifikasi penjelasan mengenai Al-Fakir kepada panjenenganipun, termasuk yang bapak-bapak, karena yang salaman, yang musafahah sama ulun abah-abah ini, kai-kai abah-abah, kakak-kakak ini, yang bebinian kada ada bersalaman lawan ulun. Yang biasanya bersalaman lawan ulun itu biasanya narik tangan ulun, hendak cium. Padahal ampun maaf, umurnya lebih tua dari ulun. Kadang ulun tarik bukan berarti ulun kada hendak dicium. Dan pian husnudonnya ini orang alim, orang berilmu, tapi kenapa ditarik tangannya, kada beadab misal kayak itu. Ini klarifikasi yang kedua ulun. Pertama ulun bukan haji, kemudian yang kedua kenapa ketika ulun disalimi itu ulun tarik tangan ulun. Apalagi sempat ini ada pengalaman. Ulun ngambil kaidah diri sendiri ini ya. Ad-du'aul akabir afdalu minas saghair. Doa orang yang lebih tua dari kita walaupun kada alim. Walaupun kada alim. Bahasa kita kada alim di sini bahasa Indonesianya tidak punya ilmu. Ya orang tua biasa seperti itu, orang yang berumur tapi lebih tua dari kita. Itu doanya lebih bagus, lebih mustajab daripada orang yang berilmu tapi muda. Panjenenganipun umur 40, kulo umur 27 misal. Tapi memang ulun 27, pian yang 40 lebih adalah. Nah itu doanya saja itu lebih mustajab. Doanya saja itu lebih paten. Apalagi tangan panjenenganipun. Makanya saya enggak setuju kalau saya dicium tangan. Nah, kecuali ada yang berpaksaan. Ada semalam itu. Ini ulun klarifikasi aja supaya pian kada melakukan. Kalau terlanjur melakukan, ada yang kada bisa ulun tolak. Pasti sebelum salamannya berpandar kayak ini. Demi zatnya Rasulullah, demi apa warisan Rasulullah yang ada di dalam awak pian, ulun mengambil barokah dari pian karena Nabi Muhammad. Nah itu baru ulun bari. Tapi ada yang biasanya langsung mencium kayak itu, tuh ulun lawan nih. Saya lawan. Karena dulu pernah ada kejadian ulun pakai cincin longgar. Banyak yang bersalaman tuh tarik, bahasa kita bahasa Banjar tuh menjuhut, bekarasan, karasi juga. Karena kita kada mau dicium, tangan ini kada mau dicium, bukan karena sombong, bukan karena parfum larang, bukan karena kulit bersih, bukan, karena belum pantas untuk dicium. Kecuali umur 40 kena baru ayo ja. Kalau pian masih hidup. Kalau ulun juga masih hidup kayak itu nah. Kada berarti mendoakan pian mati kada. Kalau ulun hidup pian hidup. Ayo ja 40 ke depan, 40 ke atas itu
mau jus lah, boleh lah ya, jus diperbolehkan untuk mencium untuk mendapatkan keberkahannya. Tapi umur kayak ulun ini belum. Ada di suatu undangan itu ulun pakai cincin longgar. Dahulu kan agak kurus sedikit, wah ini agak lamak, alhamdulillah. Jadi orang tuh bersalaman satu demi satu, ini sudah mulai teka atas nih, tekanin. Nah sampai orang yang ke beberapa tuh saliman, Jalun jangan ditarik, Jalun ini larang. Dalam jangan ditarik. Rupanya yang menarik ini awaknya ganal. Ini halus masih awaknya, jadi nyanjut, Ustaz saliman, Ustaz. Pas baya ulun hendak bersaliman yang kedua, hilang cincin. Ya ulun, mana orang yang bersaliman tadi itu? Awaknya ganal aja tapi tiba-tiba kok hilang. Hendak bepandir kada nyaman, yalah. Kalau bepandir kena dikira orang, Ustadz nih hubud dunia masih cincin aja hilang, masa bercari. Masalahnya bukan cincinnya tuh, pemberian dari orang yang luar biasa istimewa tuh yang kada bisa dihilangkan. Cincinnya harganya 200-300 dapat, tapi yang memberi siapa? Bini seorang. Tegalah pian menghilangkan. Biar pian nukar seorang, kayaknya beda teksturnya. Bini itu lebih teliti loh, hati-hati pian. Bini itu teliti. Pian sampai ke cawat pian ada bolong aja di iti lawan bini pian. Apalagi cincin ini setiap hari ini pian dilihati. Ampun maaf, bukan kasarannya tuh, bebinian tuh teliti, hati-hati pian. Makanya Jalun cincin hilang tuh kada masalah bagi ulun. Walaupun 50 juta di tangan ulun nih, kalau lain pemberian orang kada apa-apa. Ulun seorang menukar, hilang kada apa-apa. Tapi menangis juga. 50 ya apa. Tapi bini yang menjulungi, hilang nih kayak apa. Mau kada mau membawa nama bini. Pas sudah ceramah ulun singgung. Ampun maaf Pak lah, Bu lah. Itu kayaknya di Loajanan dahulu ulun ceramah di Loajanan. Ketika perayaan atau perhelatan Isra wal Mi'raj. Lupa dah Pak, Bu, ulun ini belum afdol untuk dicium tangan ulun. Karena ulun ini masih anom, pian lebih tua, lebih ya pengalaman hidup dan ibadahnya lebih dulu pian daripada ulun. Otomatis banyak amal, banyak perbuatan baik yang pian lakukan daripada ulun. Walaupun jatuhnya kayaknya ya ulun baru tobat, umur 40 baru tobat. Yang penting kan sudah lawas hidup. Ada mungkin ilmu amal yang dipraktekkan ketika umur itu yang belum ulun dapati. Akhirnya mempadai, dan ampun maaf ulun klarifikasi di acara itu. Ulun kada mau disalim itu bukan karena ulun sombong, kulit ulun ini segala macam. Cincin ulun hilang ujarnya. Yang menarik kada tahu orangnya. Coba kalau pian ada kayaknya julungakan ke ulun. Itu bukan masalah mahalnya, tapi masalah siapa yang memberinya. Kalau bini memberi pian ngomelnya itu bisa sampai seminggu. Yang kada tahan tuh omelannya. Kalau barangnya bisa kita cari, tapi omelannya nih pian makan kada mah, tapi makan disuruh makan ujar jawabannya terserah. Itu makanan yang kalau jawabannya terserah kada tahu lagi sudah. Tuh, ngalih memberi makan bini kalau sudah bahasanya terserah. Padahal makanannya mana didatangkan pizza, nasi padang, hamparan tatak apa segala macam yang diketujuinya, tapi namanya terserah. Ketika datang aja kada mau. Ya aduh, mah habisi duit aja sama ya gitu sudah. Nah, makanya yang memberi ini masalah ulun. Ini untuk masalah dunia lah. Tapi kalau untuk masalah akhiratnya memang belum pantas seorang yang udah pian Haji Ahmad Jailani tadi untuk dicium. Tapi ulun bukan haji, sekali lagi ulun bukan haji, dan ulun bukan anti bukan anti, tapi ulun menghindari dari orang yang mencium tangan ulun. Kalau sudah terpaksa kayak tadi, kalau sudah terpaksa dicium, tetap ulun akan balik cium walaupun sampai terjuhut-juhut, sampai tak ke bawah-bawah ulun cium juga. Kenapa? Balas. Kisos itu namanya. Ulun kada mau dicium, pian cium, ulun balik cium, sampai ke rumah pian bawa tanganku cium lain. Sekarang kada dapat bulik ikam lihat aja tuh tangannya adalah balik cium. Kada kayak itu juga pang. Pokoknya kalau inya mencium ulun cium balik. Pokoknya nah makanya ulun kalau bersalaman kada pernah hendak cium. Kalau pian cipika-cipiki ayo ja kada apa-apa. Cipika, tapi jangan pakai bibir langsung. Nih pipi. Nah, pipi. Ada semalam tuh ya Allah kan. Iya namanya mahabbah, cinta itu boleh, tapi kalau berlebihan itu kada boleh juga. Jadi hendak mengambil barokah guru tuh lah. Nah pipi cipika sudah kada apa-apa. Ini kada sampai bibirnya loh. Aduh manim.
Alhamdulillah. Kada apa. Asal ridho aja gurunya. Tak apa kalau ulun sudah menyambat kan ya jangan sampai lah. Jangan sampai cipika-cipiku wajar. Hendak bersalaman yang kayak orang-orang kantor tuh kada apa-apa juga. Salaman tuh nah kayak ini kalau ada getarannya kayak itu kada apa-apa. Lebih asan lah kita. Saling menghormati itu lebih bagus. Bukan berarti ulun kada mau dicium tangan, tapi di sini kita melihat umur ulun lebih anum dari pian lebih banyak ibadah dan amalnya di atas dunia. Itu yang ulun hargai, itu yang ulun jadikan tolak ukur dalam kehidupan. Jadi kalaupun pian tetap bersikeras untuk mencium tangan ulun ingati muhapian besok ada bersalaman lagi. Kenapa? Takutnya juhut-juhutan. Ulun semalam itu tadi inilah cincin lah. Semalam berjuhut-juhut sampai tahantup kepala benjol ulun di sini nah. Karena pasangan cium kan otomatis kan hantup kepala nyaman lah kira-kira habis bersalaman. Mohon maaf Ustaz, mohon maaf juga. Maka di sini biru bilang. Kayak uji orang habis bekam tuh nah. Maka dari itu jangan kalau hendak bersaliman dipersilakan dengan saliman yang biasa aja, sewajarnya aja. Kemudian ulun belum haji ya, ini mudah-mudahan kita yang belum berangkat haji dihajikan lawan Allah, yang belum umrah mudah-mudahan diberangkatkan oleh Allah untuk bisa berumrah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang fasal yang ke-9. Ma tajlibur rizq, apa saja yang bisa menarik daripada atau mencabut daripada rezeki seorang manusia. Rezeki dibagi menjadi dua kemarin, rezeki zahiran dan rezeki batinan. Zahir yang nampak, batin yang tak nampak. Contohnya juga sudah kita berikan yang kemarin, dan beberapa sudah kita kasih contoh apa saja yang bisa mengakibatkan rezeki itu dicabut oleh Allah. Dan yang 7 kita ulangi. Yang nomor 7 semalam yaitu tarkul qamamah fil bait, meninggalkan sampah-sampah yang berbau di rumah. Jadi kalau pian meninggalkan rumah jangan sampai sampah itu betuyuk. Bahasa Banjar betuyuk itu menumpuk bahasa Indonesianya. Jangan sampai membuat menumpuk. Bahkan kalau sedikit tapi berbau dibuang. Jangan sampai menimbulkan bau karena yata'adzal malaikah wa mimma yata'adzal insa. Mengganggu malaikat datang ke rumah itu karena bau yang tak sedap. Kemudian tidak hanya malaikat, manusia aja datang ke rumah pian itu terganggu karena sebab bau tersebut. Makanya komamah, sampah-sampah itu dibuangi. Kalau bisa asar tuh sudah dibuang karena menumpuknya jam-jam kerja, jam-jam sibuk tuh pagi sampai hendak menjelang maghrib. Jadi dibuang tuh sampah seketika asar. Kemudian yang ke-8 wa masyul quddamil abawain wal masyaikhi wa nida'uhuma bi asma'ihima. Yang ke-8 itu berjalan atau melewati orang-orang yang tua di antara kita. Nah, contoh tadi tuh salaman itu kan juga termasuk. Jangan sampai gelil adab, sedikit adab. Yang muda jangan mau disalimi yang tua jangan mau disalimi dengan yang lebih tua. Pokoknya seimbang lah. Kalau pian hendak dengan cara yang ekstrim tadi berjuhut-juhutan ya terserah aja. Yang penting keberkahan itu tidak dengan aniaya atau dengan zalim. Itu banyak, ampun maaf, ini membahas musafahah lagi banyak itu di acara-acara tablik akbar yang mereka ingin mendapatkan keberkahan justru malah mendapatkan dosa karena dia maksiat. Kok bisa? Iya, tahun lalu itu Habib Umar bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu mengadakan datang ke Jakarta menghadiri daripada Hall Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau itu keluar tempat itu tuh banyak yang hendak bersalaman. Banyak yang ingin bersalaman. Sidin tuh kalau misalnya dakwah, safari dakwah dari kota sini ke kota situ, dari negara ini ke negara itu pasti bawa kakak Sidin. Habib Umar pasti bawa kakak Sidin. Kalau kada bawa kakak Sidin, anak-anak Sidin umpat juga. Saya Salim barangnya itu dibawa-bawa lawan Sidin. Orang tuh banyak tertuju dengan Habib Umar.
Orang tuh banyak tertuju kepada Habib Umar, tidak kepada kakaknya, tidak kepada Habib Salimnya, anak daripada Habib Umar. Terkadang ketika saliman justru bikin zolim, berbuat maksiat, menzolimi orang lain. Apa? Ada satu cuplikan yang kita lihat, kakaknya Habib Umar, itu kan lebih tua dari Habib Umar tuh. Ketika lagi doa, selesai doa, alhamdulillahirabbil alamin, ada orang di belakang nyerobot mau saliman sama Habib Umar. Kemudian karena posisi kakaknya Habib Umar itu di sebelah kanan, akhirnya disinggol, bahasa senggol itu apa? Disikut, sampai ingin jatuh kakaknya Habib Umar bin Hafid bin Syekh Bakar bin Salim. Nah ini kan aniaya ini, hendak bersaliman dapat barokah, tapi menyakiti orang lain. Nah sama seperti pian hall, seperti pian hadir di tempat-tempat ziarah kubur atau ziarah dimanapun pian datang, jangan melakukan kezaliman walaupun intinya keinginan pian itu dapat barokah. Contoh apa? Ada guru di situ, pian kalau kada bisa sampai ke guru itu jangan maksa. Kadang ada orang maksa tuh yang bebinian bahkan lebih, hendak bersalaman lawan guru, kada bisa bersalaman, barokahnya barang ditempel tangan sidin ke ridaknya, ke bajunya, atau minimal ke gamisnya lah, itu jangan sampai. Bahkan ampun maaf sampai hendak bersenggol-senggolan itu tuh jangan sampai. Berkahnya itu cuma satu aja dapat pian ketika mencapai, tapi zolimnya pian, satu orang pian senggol, satu orang lagi pian senggol. Berapa umat yang pian senggol itu gara-gara pian hendak bersalaman dengan ustadz itu, guru itu, kiai itu, habib itu. Sudah bil kulub, sudah cukup. Pian hadir itu termasuk keberkahan sudah. Pian hadir dalam hall, dalam acara tahlil dan lain-lain sebagainya, duduk dengan ulama, memandang aja sudah barokah pian. Mandang aja barokah, apalagi bersalaman. Tapi jangan maksa. Yang sampai maksa yang tadi tuh, kakaknya Habib Umar sampai hendak gugur, hendak jatuh. Kemudian sampai, ya betul pian sampai. Nah termasuk yang terjadi di Mekah, hendak mencium Hajar Aswad. Itu apa kira-kira? Pasti orang-orang tuh diminggirkan. Paling kadang zalim, orang lagi melakukan ibadah hajinya, umrahnya, pian menyerobot, nah masuk. Maka kalau misalnya di situ wudunya wudu Imam Malik, bujur Imam Malik. Tapi kalau misalnya pian nyentuh kiri kanan bebuhan bebinian Turki, kajung juga orang. Naik maksudnya naik juga. Maka dari itu tuh hati-hati. Jangan pian hendak menuju ke situ aja, tapi lihati maslahatnya, ini bermanfaatlah untuk ulun. Atau jangan-jangan nanti ketika sampai ke sana ada orang terganggu ibadahnya, ada orang yang terganggu dengan aktivitas yang ia lakukan, zikirnya dan lain-lain sebagainya, mending ditinggal. Tapi kalau ada kesempatan dan tidak mengganggu orang, dipersilakan. Dipersilakan. Karena tidak melarang panjenenganipun untuk saliman dengan habaib, dengan ustadz, dengan kiai, tidak. Tapi lihat situasi kondisi ini, bisalah kita melaksanakannya. Kalau tidak bisa, kada usah. Hajar Aswad tuh banyak orang yang hendak mencium. Kalau pian tidak bisa mencium, cukup, nah sudah selesai. Dapat mandang Ka'bah aja luar biasa sudah, apalagi bisa mencium Hajar Aswad. Tapi kalau kada bisa mencium, jangan. Mending pian cium bini pian seorang, tuh pahalanya luar biasa. Laki cium bini seorang, bini cium laki seorang, jangan laki orang. Nah kalau laki orang bahaya, ada pelakor, ada pebinor. Nah perebut laki orang, perebut bini orang, jangan sampai seperti itu. Nah, ini pada intinya wa masyul quddamil abawain, mencabut rezeki seseorang, Allah akan cabut rezeki orang tersebut ketika dia berlewat atau melewati orang tuanya tanpa adab. Kemarin sudah kita jelaskan tuh. Pokoknya kalau orang kita ini Indonesia ini masya Allah aja ada adabnya pasti. Lewat di hadapan permisi, monggo, ya, raksa, ulun lewat segala macam itu beradab. Tapi kalau misalnya tidak ada uzur untuk melewati mereka, cari jalan lain atau mending kada usah dilewati. Wa masyaikh, dan orang-orang yang tua di antara kita jangan dilewati. Apalagi kemarin contohnya hajatan, karena kita telat ingin dapat masuk ke dalam, karena di dalam makanannya nyaman, suguhannya nyaman, akhirnya pian lewati tuh orang-orang tua tuh, dilingkahi batisnya, dilingkahi kepalanya, tuh jangan sampai seperti itu. Betul pian dapat rezeki yang zahir tadi, tapi bisa jadi kayaknya habis itu rezeki yang setelahnya itu akan Allah cabut. Yang seharusnya pian hari ini dapat 200.000 karena pian memilih untuk makan anggur di dalam hajatan tadi itu aja, akhirnya Allah berikan anggur, dihapus 200.000 tadi, itu zahir.
Kalau pian batiniahnya dicabut akhlak adab pian itu, kada ada berakhlak dan tidak ada beradab, maka itu dari hati-hati. Nah, wanida'uhuma bi asma'ihima, dan juga dilarang memanggil orang tua dengan namanya. Rancak benar ini. Sudah kita contohkanlah, ada anak dengan abahnya friendly. Memang ya sepatutnya abah mama itu menganggap anak tidak seperti anak pada umumnya. Ya biasa aja lah, nganggap orang tuh kadang menuntut anak itu selalu menjadi apa yang disuruh orang tuanya. Ya terserah dia lah, tapi jangan sampai friendly banget. Jangan terlalu menganggap anak tuh kawan-kawan benar, sehingga apa? Akhirnya galil adab. Akhirnya sedikit adabnya lawan kuitan. Yaitu contohnya kemarin, abahnya namanya Muhammad, habis begawi, anak beruku lawan kawannya di muka rumah. Abahnya datang, apa? Waduh mat, jam berapa? Sudah nih mat. Ya. Abahnya namanya Muhammad, dipanggil mat. Jam berapa? Sudah nih mat. Begawi lawas benar, bini tuh di dalam menunggui aja. Nah, nama abahnya dipanggil mat. Tuh abahnya aja friendly, yoleh katanya. Semarang ini aku masuk, melebu aku katanya. Ya bro, boleh, nggak ada yang ngelarang, friendly, nganggap anak tuh sebagai teman, tapi jangan berlebihan. Nanti ujung-ujungnya kecil kemungkinan dia bisa biru waliden atau berbakti kepada orang tua, karena menganggap anak ya biasa-biasa aja. Padahal anak itu aset loh Bu. Anak itu aset. Investasi akhirat panjenenganipun niku anak, harta, kemudian ilmu. Itu tiga itu aja, anak, harta, ilmu. Ini aja warisan pian di atas dunia. Kalau ini berjalan aman pian, yakin lun, aman fid dunya wa fil akhirah. Di dunia pian aman, ada investasi sudah dijalankan. Di akhirat lebih nyaman lagi. Apa? Kada usah pian berebut apa? Berebut pahala dari orang ahli dunia untuk adil fi ahli kubur. Kadang ampun maaf, ada diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau kita sudah pernah baca itu kalau tidak salah, orang min ahli kubur yang ada di kubur itu setiap malam Jumat atau kadang setiap hari Jumat itu nunggu paketan umum. Anggapannya itu paketan jatuh, itu mereka menunggu itu, dan itu pun rebutan. Ada yang mengirimkan paket Fatihah, ada yang mengirimkan paket Yasin, Al-Waqiah, Al-Muluk. Karena Fatihahnya ila hadrat ila anjamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, berarti dapat tuh yang ada di kubur, yang ada di atas dunia, dapat tuh bacaan Fatihah, Yasin, Waqiah, Al-Muluk. Dan juga yang paling utama ketika Imam Khotib naik ke mimbar yang kedua, yang beliau mengatakan apa? Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, tuh dapat itu. Kada usah ditungguin namanya fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, kada usah nunggu, itu dapat semuanya. Tapi apakah hari Kamis dan Jumat saja min ahlil kubur itu dapat? Apakah pian hendak dapat paketan umum itu aja, kada mau dapat paketan khusus dari anak pian? Kada mungkin. Pasti ada anak pian mondok pesantren, ampun maaf lah, anak pian misal mondok pesantren, yang ngasihnya duit siapa? SPP-nya siapa? Kuitan. Yang ngasihnya makan dari SPP-nya pian juga. Apakah anak tuh kada usah diberi SPP biarnya hidup di sorangan di pondok pesantren? Bisa lah. Pian kada usah beri duit lah, bayar SPP-nya nih, yang kewajiban nih kayak apa? Itu pun kurang masih kalau kada ada bantuan kuitan. Apalagi kuitan raf'uliyat, kada mau sama sekali, dah ulun pondokan anak ulun tinggal hidupnya di situ. Kada usah ulun biayai, kada usah nih kan hidup dengan ustadznya, kayak ustadznya membiayai. Maulah seperti itu. Anak pian nih lah, maulah. Yo kada mau, kenapa? Anak seorang, jati diri kita. Anak seorang untuk kita biayai hidup dan matinya. Begitu juga pian di alam kubur. Di alam kubur itu investasi kita tuh anak tuh. Nah. Anak, harta lawan ilmu. Sebagaimana yang sudah disampaikan dengan ustadz-ustadz habaib yang datang ke sini, apa? Idza matal insan in qata anhu amalu illa min thalath. Ada 3 hal yang bisa mengakibatkan panjenenganipun itu masih beramal. Amalnya tak terputus walaupun sudah meninggal dunia. Orangnya meninggal sudah, tapi kada bakal terputus amalnya ini. Memang dia kada sembahyang, memang dia kada bisa baca Quran, memang dia kada bisa sembahyang sunnah, tapi kada bisa seperti itu. Yang lain ada 3 hal ini. Apa? Yang pertama sedekah jariyah, kedua apa? Ilmu yang bermanfaat, yang ketiga
waladun shalihun yad'ulah, anak yang berbakti kepada orang tuanya, yang mendoakan kepada orang tuanya. Ini aset pian. Jangan sampai ini gak ada. Nah ini yang mengakibatkan kita itu tadi menganggap anak terlalu friendly. Akhirnya apa? Biru walidennya gak ada. Menganggap anak tuh sebagai teman hidup. Curhat lawan anak, begaya lawan anak, menggibah lawan anak, berdusta dengan anak, segala macam. Akhirnya kayaknya tumbuh besarnya menganggap pian ya biasa aja. Mama tuh kudu sedia Fatihah tahu hajinya tuh, ada kawanannya dikubur kayaknya tuh. Kayaknya berkelompotan juga dan kawanannya tuh. Ini menganggap surga lawan kehidupan dunia tuh sama aja. Makanya hati-hati pian. Ini anak nih aset. Jangan sampai pian anggap sesuatu yang main-mainan tuh, jangan sampai titipan ini. Titipan. Nah, pada intinya ajari anak itu supaya faham dengan agamanya. Ada orang itu agama ateis kah kalau kada salah. Orang-orang seperti itu kada percaya Tuhan, tidak percayanya akhirat. Ya mengkedepankan era kemodernisasian modernisasi lah pokoknya itulah. Mereka nggak mau nerima masalah agama-agama ini kolot ketertinggalan zaman tuh agama ini. Padahal pada hakikat kehidupan tuh kada jauh dari agama, kada jauh. Kenapa? Karena ketika pian mati pun berhubungan dengan agama. Siapa yang memandikan pian? Mandi itu ada tata caranya. Bab janais di dalam kitab tuh ada bab janais. Dari mana pian diguyur, dari mana pian dibasuh, apakah airnya air biasa, 3 air tuh, air bidara, air biasa, air kapur, itu dibagi. Itu berhubungan dengan agama dan berhubungan di dalam kitab. Pian hendak lepas dari agama, kada bisa, hidup tuh pasti ada agama. Yang ateis ini yang kada percaya ini yang merusak itu. Mengakibatkan orang kada percaya lawan Tuhan, sembahyang kada tapi lagi, berzikir kada jarang, segala macam ditinggalkannya. Padahal inti kehidupan dari awal sampai pian meninggal tuh itu hubungan dunia lawan akhirat tuh berkesinambungan. Contoh mandi tadi tuh sudah mandilah, kena dikafani pian. Pakai kafan tuh model mana? Kalau bebinian modelnya lain, lelakian lain. Kena ada himar, bebinian pakai jilbab. Kena ada pakai kamis bebinian tuh. Kena ditembalkan lagi beberapa kain supaya tidak terlihat daripada auratnya. Lelakian beda pulang. Kena dikubur, belum dikubur, disolati. Disolati itu kayak tatanan mayit itu. Kada boleh sembarangan. Ini kiblat. Ya masa mayit menghadap kiblat ke situnya kayak hendak sembahyang itu? Kada. Mayit tuh kepalanya sebelah kanan, awaknya sebelah kiri. Nah ini kiblat ke situ. Imamnya sembahyang ada pulang tata caranya. Kalau bebinian inya bagian pinggul, kalau lelakian agak sebagian dada atau bagian kepala. Kesunahannya berhubungan dengan akhirat. Belum kena dikubur, dikomati, diadzani, dikomati, dibacakan daripada talqinul mayyit. Hubungan seberataan dalam kehidupan pian. Pian kada mau berhubungan dengan agama, jangan minta sholatakan kena meninggal. Ya kalau hendak fair nih lah, ulun kada hendak berhubungan dengan dunia, kada mau berhubungan dengan akhirat. Ulun kada mau sembahyang, ulun kada ini. Oke, kena mandi mayit, kada usah minta mandiakan mudin. Minta mandiakan lawan anak pian. Ya pian dimasukkan ke dalam WC disimbur lawan anak pian. Sikat gigi kama ojanya, maka mama tuh sudah kena. Sikat gigi kena. Maka dinyanyikan lagi. Bangun tidurku terus karena anak menganggap bermainan. Nah, makanya hati-hati pian. Kada ada dalam kehidupan kita tuh kada ada berhubungan dengan agama, kada ada. Hendak guring aja sudah diatur. Semalam jangan sampai membuka aurat, hendak tidur aja diatur lawan agama. Saking mulianya agama kita yang kita punya ini. Jangan sampai itu yang ateis itu tadi. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka dari itu jaga anak pian, jaga keluarga pian, jaga amal ilmu dan juga harta pian. Jangan jadikan itu termasuk tulhik, mengakibatkan pian itu lupa. Pas berkesinambungan ulun sampaikan lawan pian di dalam Al-Qur'an tuh surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11 tuh Allah menegaskan kepada orang-orang yang beriman tapi dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu
la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa man yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Ini hati-hati. Allah seorang yang mendiktekan. Allah yang memberikan argumen, bukan nabi. Bukan nabi, ini Tuhan langsung. Firman Allah di dalam surah Al-Munafikun. Ini hati-hati. Menegaskan anak, harta, ilmu itu titipan. Yang punya ilmu, pakai ilmunya untuk dakwah ke jalan Allah. Yang punya harta, pakai hartanya untuk investasi akhirat. Punya anak banyak, jangan dianggurakan. Ulah anak tuh jadi alim ulama. Kalau bisa ajarkan seberatan untuk paham agama. Karena apa? Hati-hati, Allah yang mendiktekan di dalam Al-Quran. Al-Quran Al-Karim di surah Al-Munafikun. Pian cek kena di surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Seingat ulun lah, mudah-mudahan itu tepat. Kena pian cek lagi. Surah Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Itu menerangkan tentang orang-orang yang merugi di atas dunianya itu. Termasuk karena sebab anak dan sebab karena harta. Kalau ulun translitakan satu persatu dalam kamus besar bahasa Arab, kurang lebih seperti ini. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Ujarnya Allah nih dalam surah Al-Munafikun, wahai orang-orang yang beriman. Ini yang beriman. Stempel beriman. Kalau imannya turun naik, ya kalau masih ada iman, sanggupi lah, jangan sampai dilupakan. Ini Allah yang memberikan jaminan, Allah yang memberikan penekanan. Jangan sampai tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai membuat pian lalai, lupa, kada ingat, terjerumus ke dalam sesuatu kegelapan, kemaksiatan, murka Allah. Apa? Anak-anak pian, harta-harta pian, yang membuat lupa pian sehingga apa? Dzikrillah, kada ingat zikir lawan Tuhan. Zikir itu kada hanya dengan lisan lah. Zikir itu dengan ibadah, bentuk aplikasi kita beribadah kepada Allah itu termasuk bentuk daripada zikir. Pian punya anak banyak diurusi, begawi, sembahyangnya ditinggal, zikirnya ditinggal, majelis taklim ditinggal, orang soleh ditinggal, ulama ditinggal, duduk dengan orang-orang yang baik ditinggal. Apa? Asik begawi untuk menyekolahkan anak di perguruan tinggi, asik menyekolahkan anak untuk menyekolahkan inya di sekolah kedokteran, sekolah ini, boleh, kada ada yang melarang, tapi jangan sampai mengolah pian lupa, sehingga apa? Sholat pian tinggal, sodakoh pian tinggal, apalagi puasa pian tinggal. Kenapa? Ulun banting tulang untuk anak ulun supaya jadi orang yang sukses, kada kayak ulun dahulu, apa, miskin misal. Itu ada yang tertanam orang-orang tua seperti itu. Kenapa? Untuk membuat anaknya kada melarat kayak ulun sekarang ini. Jadi cangkal ibadah, cangkal bercari tapi kada cangkal ibadah. Tuh hati-hati. Ini Allah SWT yang menegaskan. Kemudian anak sudah, wa amwalukum, harta pian tuh jangan sampai mengolah pian kada ingat lawan Tuhan. Harta banyak, menumpuk, duit banyak, aset 271 triliun. Nyumbang ke masjid kada pernah, hadir ke majelis kada pernah, sembahyang berjamaah kada pernah. Rumah tuh kada ada sama sekali figura kaligrafi tentang mengingatkan Allah tuh kada ada sama sekali. Apa yang ada? Diskoan, babinian, judi online, apalagi banyak dari situ. Kada ada ingat sama sekali. Hartanya banyak, hati-hati. Banyaklah kayak itu tuh kira-kira. Kalau kada menyambati di sini, pang, yang di sana banyaklah. Banyak hartanya banyak, kada ingat lawan Tuhan ya. Padahal itu titipan aja tuh. Ampun maaf, titipan aja. Kalau titipan tuh rusak, yang syarik siapa kira-kira? Yang ampun punya. Kalau harta titipan nih, nah ulun titip lawan pian lah. Kalau pian rusak, yang besarik atau yang marah, kira-kira siapa? Yang punya handphone siapa? Ustadz Ahmad Jailani. Tapi kalau pian dititipi harta, dititipi anak, dititipi jabatan, dititipi rezeki banyak, dititipi bini solehah, tapi kada pernah mengajarkan inya untuk sembahyang, kada pernah ngajar inya untuk mengaji. Anak itu diajari tentang ilmu dunia aja, kada pernah sama sekali
dihubungkan dengan agamanya, rusak inya karena berhadapan lawan Tuhan. Mana titipanku ujar Tuhan? Apa ya Allah? Anak ikam siapa? Anak ulun Adul, Muhammad, Adullah, ini. Berapa? 12. Bisa sembahyang lah. Kada ada yang sembahyangnya ya Allah. Kenapa? Asik pang dengan dunianya. Pian yang disakiti lawan Tuhan. Pian yang akan dapat imbasnya. Kenapa? Titipan tadi kada dipakai bujur-bujur. Titipan tadi kada dijaga. Itu baru anak, belum lagi bini, belum lagi harta. Hisapnya panjang itu. Maka dari itu hati-hati, anak baik-baik dididik, harta baik-baik digunakan. Kalau dua-duanya ini sudah terlanjur, nah ini nih, kalau sudah terlanjur, Allah memberikan gambaran ini. Waman yaf'al dzalik faulaika humul khasirun. Ini Allah yang mendiktakan dalam firman Allah sekarang apa? Kalau sudah terlanjur melakukan hal seperti itu, terlanjur di sini dalam tafsir itu dikatakan orang yang sudah meninggal. Kalau yang belum meninggal, sudah kah? Kalau yang belum meninggal masih ada kesempatan, masih ada kesempatan. Nih kesempatannya nih. Ada yang mengingatkan, ada yang meluruskan, ada yang membawa, membina. Ini kesempatannya. Sebelum, ampun maaf, sebelum kematian datang. Wa man yaf'al dzalik, kalau sudah terlanjur seperti itu, ulun kada berzikir, kada sembahyang, kada hadir majelis taklim, kada pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad karena sebab apa? Mengurusi anak ulun, mengurusi harta ulun, mengurusi bini skincare ulun, apa segala macam. Akhirnya apa? Ibadah korak karit segala macam. Kemudian kematian datang. Ditegaskan lawan Allah, waman yaf'al dzalik, kalau sudah terjadi seperti itu, mati sudah datang kepian, kada ada lagi kata hidup, apa mati ya mati. Apa kata Allah? Faulaika, tuh yang tadi yang kita kisahkan tuh. Bukan yang sekarang nih, yang sekarang masih ada kesempatan. Yang tadi sudah meninggal di alam kubur. Faulaika humul khasirun. Mereka adalah termasuk orang-orang yang merugi. Rugi bujur rugi. Karena setelah itu lanjutannya pian baca seorang karena waktu sudah kada tercukupi. Itu lanjutannya ada. Dan mayit itu di dalam kubur. Di dalam kubur nih mayit nih lah. Ini belum kita nih. Kita belum. Insya Allah mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang di dalam kubur tuh sampai berkata. Fayaqul. Bebuhannya berkata. Walaula akhartani ila akhiril ayah fa'asaddaqa. Itu lanjutan dari surah Al-Munafikun tadi. Pian baca ulang. Pian renungi itu. Al-Munafikun ayat 9 sampai ayat 11. Lanjutannya orang ahli kubur itu meminta kepada Allah, ya Allah ya Allah semoga, kenapa garang lakas bener dicabut nyawa ulun tuh jasidin yang di bawah di alam kubur tuh. Seandainya, sampai berucap seandainya dalam kata penyesalan, seandainya pian panjangkan sedikit barang umur ulun, atau pian hidupkan ulun setumat saja, wajahnya orang ahli kubur tuh. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Tuh. Apa yang pertama kali? Salatnya kada, puasanya kada, asdaq. Bacai seorang, kalau kada mau pian bacai, pian artikan sesuai dengan terjemahan Al-Quran. Sudah pian faham itu aman insya Allah, dunia barokah, akhirat juga barokah. Amin ya rabbal alamin. Karena waktu sudah tidak mencukupi, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pian seberataan. Ampun maaf ridho halalnya apabila ada kesalahan ucapan perbuatan daripada al-fakir, apabila ada kelebihan itu datangnya dari Allah jalla jalaluhu wa azamatuh. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dunia sampai akhirat, anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah, dan perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang disenangi oleh Allah, diridhai oleh Allah, sehingga apabila kita mati dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun tutup wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi coba kita baca lagi di ayat 9 Al-Munafikun.